Oke, baik lagi di Adriando Tutorial. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan TriMpad ya. Sebelumnya kita sudah membuat dua animasi objek di Adobe After Effects. Nah, sekarang bagaimana kita membuat garis animasi dengan tool TriMpad. Nah, ini dia, kita coba ya. Nah, ini kita baru ketemu lagi nih setelah saya 2 minggu nggak upload konten ya, karena saya ada nggak enak badan, sakit dan sebagainya, dan kesibukan yang lain. Ini mohon maaf saya baru muncul lagi ya. Dan sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat TriMpad pada Adobe After Effects. Nah, ini sebelumnya ini adalah dua objek yang kemarin kita buat. Ada dua bulatan, lalu dia berganti background ya. Nah, lalu di sini kita akan melakukan bagaimana caranya membuat TriMpad. Nah, ini kan sebelumnya sudah ada dua objek ya. Ada dua objek, yang pertama di shape 7 dan shape 6. Nah, ini lanjutan yang kemarin ya, lanjutan yang kemarin. Nah, yang pertama, yang awal yang mulai kita buat adalah sebelumnya kita balik dulu. Sebelumnya ini karena dua bulatannya beda ya, jadi diperhatikan dulu bagaimana cara membuat keyframe dan lingkarannya ya, supaya kalian ini hanya untuk reminder untuk materi yang sebelumnya. Jadi diperhatikan saja bagaimana cara membuat lingkaran supaya nanti kalian sudah terbayang, dan juga bagaimana caranya kita membuat transformasi null object serta TriMpad. Oke, yang pertama kita buat dulu new composition, bisa di sini atau di sini ya. New composition, ukurannya standar aja 1280 x 720, durasinya 15 detik juga boleh. Di sini belajar After Effects tulis saja. Nah, tulisan belajar After Effects ya. Di sini durasinya 15 detik. Resolusinya full, backgroundnya background hitam, klik OK. Nah, habis itu baru kita buat lingkaran dan background. Pertama background klik apa? Ctrl Y ya, Ctrl Y. Shortcutnya Ctrl Y, atau bisa dengan layer new solid. Nah, di sini kalian klik warna putih boleh, atau warna hitam juga boleh. Nah, habis itu kalian buat lingkarannya ya. Sebelumnya kan kita udah belajar, jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya. Ini saya percepat saja ya videonya supaya tidak terlalu lama dan tidak memakan waktu lama.
Oke, ini sudah jadi ya lingkarannya ya. Jadi ini ada 4 objek sekaligus serta sudah melakukan teknik cut to cut antara dua layer ke dua layer berikutnya serta diganti dengan objek background dan objek shape-nya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya, dilihat sendiri, di pause bagaimana caranya meletakkan keyframe, bagaimana caranya meletakkan posisi pada lingkarannya dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut lagi masuk kepada trim pad atau garisnya. Oke, ini udah jadi. Nah, sekarang bagaimana kita membuat objeknya, dua objek ini scale out ya, atau dia mengecil tapi secara berbarengan. Nah, di sini ada null object ya. Jadi fungsi null object itu menggabungkan beberapa layer untuk di keyframe serta nanti dia geraknya bisa secara bersamaan, baik itu 2 objek, 3 objek, 4 objek, sampai 10 objek, sampai 100 objek pun bisa gitu. Oke, kita coba. Nah, ini 2 objek ini pengen saya kecilkan. Yang pertama klik kanan, new null object. Ya, ini cara buat null object ya. Jadi klik sembarang dulu, ini nggak boleh diklik, nggak boleh diketik ya shape-nya. Jadi klik sembarang dulu di sini, boleh klik new null object. Nah, ini adalah fungsi untuk menggabungkan beberapa layer untuk digerakkan secara bersamaan gitu. Nah, ini udah. Jadi selain di sini bisa di sini ya, ada di layer new null object. Nah, ini untuk membuat null object langkah-langkahnya. Jadi bisa klik kanan atau bisa di bagian menu barnya ada menu layer, new, masuk ke null object gitu. Oke, di sini shape layer 4, shape layer 5-nya saya klik ya, karena ini pengen saya gerakan dua-duanya, objek dua-duanya. Nah, lalu klik di sini. Ini di drag ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan parent layer. Nah, ini namanya parent layer ya. Parent layer ini berfungsi untuk ketika kita ingin menggabungkan objek supaya gerakannya bisa disamakan dengan objek lainnya gitu. Jadi pergerakan itu digabung. Jadi kita nggak gerakin objek satu-satu. Jadi kita bisa gerakin objek secara bersamaan seperti itu. Nah, lalu di sini ini saya drag ke sini ya, parent layernya. Nah, kelihatan nih di sini ada 01, berarti dia udah gabung ke 0 sini ya. Nah, ini kita tinggal scale nih di sini. S itu adalah shortcut daripada scale. Ini klik scale. Lalu di sini klik kecilin. Nah, di sini sip. Klik kanan easy E supaya bisa diperhalus. Nah, oke, kalau udah tinggal di graphic editor ya. Klik graphic editor. Lalu di sini klik. Nah, ini ada tumpuan pentolannya ditarik sini aja nih, ke kiri ya, ke kiri. Nah, supaya geraknya tuh lebih smooth gitu loh. Nah, lebih smooth kan gerakannya kan. Otomatis dia lebih smooth gerakannya tuh. Nah, oke, kalau udah baru kita klik trim pad-nya. Nah, caranya adalah tadi kan di video di awal itu kan ada video bikin lingkaran gitu kan, otomatis kan bikin lingkarannya, cuman dia berbentuknya garis outline gitu loh. Nah, caranya kita buat dulu nih lingkarannya yang tadi sesuai dengan video di awal. Kita buat dulu lingkarannya. Caranya ini klik shape, lalu kita klik yang ada di sini ya. Nah, ini udah jadi, lalu tinggal klik stroke. Stroke ini untuk menebalkan outline-nya. Nah, memang di sini nggak kelihatan ya. Nah, 11 ini jangan, ini klik ALT tahan. Jadi supaya warna fillnya hilang gitu. Nah, udah sampai sini, jadi Alt ditahan terus diklik terus fillnya sampai dia ada muncul garis merah kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Ini kenapa saya tadi agak di minimize layar tabnya, karena di sini ada timecode untuk screen recorder. Jadi saya mengecilkan tampilan daripada Adobe After Effects-nya. Sekarang saya gedein lagi ya. Ini 11 cukup atau oke, 28 cukup deh, 28. Oke,
Oke, 28 cukup ya. Oke, 28 cukup, lalu tinggal ditambah animasinya. Nah, animasinya belum nih. Nah, kan ini udah kayak gini ya. Nah, tinggal ditambah animasinya. Disesuaikan aja, tadi matanya sampai sini nih. Ini klik U ya. Kalau U tahu sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi nggak perlu jelaskan lagi. U itu fungsinya adalah untuk melihat shortcut yang berfungsi untuk melihat keyframe. Lalu di sini udah. Nah, ini setelah keyframe ini baru kita masuk kepada animasi garisnya. Cara untuk memunculkan trim pad adalah klik yang ada di sini. Lalu di sini klik trim pad. Nah. Lalu masukkan trim pad 1. Di sini ada udah ya muncul ya trim pad 1. Nah, ini ada start, ada end ya. Jadi fungsinya adalah ketika kita start nih. Nah, dia dari sebelah kanan. Kalau end dia dari sebelah kiri gitu. Paham ya? Jadi start itu dia muncul dari kanan. Kalau yang end fungsinya dari kiri itu. Jadi dia dari kanan ke kiri, kalau yang ini kiri ke kanan. Nah, fungsi offset adalah untuk meletakkan posisi tuh. Dia untuk meletakkan posisi mana nih mau diletakin ininya gitu. Oke, kita lanjut ya sampai sini ya. Ini udah offset, ini disalah di sini. Oke, kalau saya ingin pakai yang end ya. Ini terserah mau pakai start mau pakai end, tergantung feel dari setiap masing-masing editor enaknya dari mana gitu. Oke, saya dari sini. Ini yang end-nya saya nolin dulu ya. Nah, jadi seolah-olah nggak terlihat. Ini diklik, keyframe-nya jangan lupa. Nah, ini kan udah ya. Ini Bapak klik U karena supaya gampang nemuin keyframe-nya gitu. Jadi nggak perlu klik tanda panah yang ada di sini lagi gitu. Nah, ini klik 100 sampai 100 dah beres. Jadi set. Nah, ini keyframe yang ini dimundurin aja. Jadi dia nggak terlalu lama nunggu garisnya. Nah, baru di klik kanan keyframe assistant easy ease. Nah. Ya, baru ini agak dimundurin baru dia bisa tuh. Kalau yang tadi agak di atas ya, ini di bawah. Nah, oke. Nah, ini udah beres ya. Oke. Nah, kalau udah beres, langkah selanjutnya adalah kita buat yang senyumannya. Tadi kan dia ada senyum kan, gambarnya senyum tuh tadi di visual yang awal. Nah, sekarang kita buat mulut senyumnya. Nah, sebenarnya sama, kita buat dulu lingkaran, nanti garisnya kita sesuaiin. Jadi di trimpad itu nanti start sama end-nya kita samain angkanya. Nah, contohnya seperti ini, kalian bisa perhatikan ya, perhatikan baik-baik cara membuat lingkarannya, cara membuat mulutnya ya. Sekarang kita tinggal membuat mulutnya nih. Sama caranya buatnya di trimpad. Jadi nanti di trimpad kalian start sama akhirannya itu dibuat sama angkanya. Nah, ini perhatiin aja nih bagaimana cara membuat angka yang sama supaya dia bisa berbentuk mulutnya senyum gitu. Nah, di sini start end-nya masih beda ya, 36. Nah, kita mau dari mana nih muncul? Mau dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Nah, misalkan kiri ke kanan berarti yang start ngikutin angka yang di bawahnya. Kalau misalkan dari kanan ke kiri berarti yang bawah ngikutin yang angka atasnya, seperti itu. Nah, misalkan saya mau
Nah, misalkan saya mau munculnya dari kanan ke kiri, berarti startnya berarti ngikutin yang N angkanya, berarti ini tulisnya 36 juga supaya sama. Nah, ini udah sama ya, tinggal berarti kita, nah ini keyframe ini karena kita tadi mulai dari start, berarti keyframe-nya dari start lagi. Jadi kita klik dulu keyframe-nya, karena kan angkanya udah disamain kan, 36, lalu di sini berarti 36-nya diklik keyframe, ini klik U aja kalau udah di keyframe, terus baru di sini nih sesuaiin ke kanan ya, geser ke kanan ya. Nah, kurang lebih seperti ini tinggal di klik kanan keyframe isi. Nah, udah jadi ya. Nah, udah jadi. Nah, ini tadi kan di video awal mulutnya di ujungnya tumpul ya, ini kan agak patah nih, agak patah nih tumpul ininya ujungnya kan. Nah, ini cara membuat ini dia pakai roundness. Caranya adalah klik di sini, klik layarnya, klik tanda panah yang ada di ujung kiri layar, klik ellipse, klik stroke, klik round cap. Nah, dia otomatis ujungnya bulat kayak gini tuh. Nah, ini kita lihat ya dari awal. Ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, hari ini kita mempelajari bagaimana cara null object menggabungkan dua objek supaya bisa digerakkan secara bersamaan. Lalu ada trim pad, bagaimana caranya kita membuat garis outline, animasi garis outline seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup. Nanti kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini ya.